Adanya aktivitas wisata selalu memberikan dua dampak bagi masyarakat lokal. Yang pertama adalah dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal. Yang kedua adalah dampak negatif bagi sosial dan budaya setempat. Salah satu objek wisata yang akan kita bahas yaitu Desa Wisata Baduy. Mungkin kita tidak asing lagi jika kita bahas mengenai Baduy luar, di mana Baduy luar sudah menerima perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang masuk melalui aktivitas pariwisata. Katakanlah seperti kita lihat di Baduy luar, banyak sekali masyarakatnya yang sudah menggunakan gadget, handphone, dan juga UMKM di Baduy luar sudah banyak yang menggunakan teknologi QRIS untuk transaksi pembayaran. Lalu bagaimana dengan Baduy dalam? Apakah Baduy dalam juga sudah mulai terpengaruh dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya aktivitas pariwisata? Jawabannya ya, sudah mulai terpengaruh. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Kita tahu bersama bahwa Baduy merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang ada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, di mana orang-orang Baduy biasa disebut dengan orang Kanekes, yang mereka masih menjaga erat hubungan antara manusia dan alam, dan juga kearifan lokal yang terus-menerus mereka jaga sampai dengan saat ini. Dan hal inilah yang menarik perhatian orang wisatawan untuk dapat mengunjungi tempat ini, karena memang keunikannya dalam menjaga adat istiadat tradisi leluhur mereka. Kita tahu bahwa ada Baduy luar dan Baduy dalam, di mana masing-masing memiliki karakteristik yang banyak kemiripan dan juga ada sedikit perbedaan. Yang diantaranya perbedaannya adalah Baduy luar adalah masyarakat yang cenderung lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Terbukti kalau kita mengunjungi objek wisata di Baduy luar, yang di sini pintu masuk dari Ciboleger, itu kita lihat banyak sekali mereka yang menggunakan pakaian-pakaian di luar pakaian adat. Mereka juga familiar dengan yang disebut gadget atau handphone, dan juga mereka sangat familiar dengan sosial media, katakanlah seperti Instagram. Dan kita tahu juga bahwa di Baduy luar banyak sekali warganya yang sudah viral di media sosial seperti di TikTok dan Instagram, seperti yang bernama Teh Ayu Baduy dengan akun Instagramnya, dan juga ada Sarti yang juga sangat viral di TikTok begitu. Dan ini merupakan bukti bahwa memang Baduy luar lebih cenderung terbuka dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian juga kalau kita lihat di beberapa tempat UMKM di Baduy luar itu sudah menggunakan sistem QRIS untuk sistem pembayaran ketika ada tamu-tamu yang membeli produk yang dijual. Yang menjadi daya tarik Baduy untuk dikunjungi wisatawan adalah karena mereka masih memegang teguh adat yang terus dijaga dari turun-temurun, dari nenek moyang mereka hingga generasi sekarang. Itulah yang menjadikan Baduy menjadi objek wisata budaya yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Masyarakat Baduy luar lebih cenderung memanfaatkan aktivitas pariwisata yang ada. Banyaknya wisatawan yang mengunjungi Baduy luar, mereka manfaatkan untuk melakukan transaksi berjualan seperti kain tenun, duren, dan hasil bumi lainnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Baduy luar. Makanya di sana juga sudah banyak masyarakat yang berjualan online seperti di Shopee, di Instagram, dan platform sosial media lainnya. Artinya mereka memang sudah familiar dengan perkembangan zaman. Secara aturan yang gue pahami juga Baduy luar cenderung lebih diberikan toleransi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Yang menarik untuk kita bahas sekarang adalah mengenai orang Baduy dalam. Apakah mereka juga sudah mulai terpengaruh dengan adanya aktivitas wisatawan yang membawa peradaban, teknologi, dan juga interaksi sosial yang berbeda dari mereka yang ada di Baduy dalam? Yang kita pahami bersama juga bahwa masyarakat Baduy dalam lebih cenderung mematuhi adat istiadat yang ada. Mereka lebih strict to the rules dengan aturan-aturan yang dipercayai oleh para leluhur sampai dengan sekarang. Aturan di Baduy dalam kita tahu lebih ketat dibandingkan dengan di Baduy luar.
aturan-aturan yang ketat itulah yang mereka masih patuhi, seperti cara berpakaian. Mereka tidak menggunakan alas kaki atau sandal, mereka tidak menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi, kemudian mereka tidak menggunakan gadget, mereka tidak memiliki gadget dan menggunakan gadget, kemudian mereka juga tidak ada listrik yang mengaliri desanya. Namun, apakah aturan-aturan adat dan sosial yang diberlakukan di Baduy Dalam sepenuhnya dilakukan atau dipatuhi oleh masyarakat Baduy Dalam? Gua sendiri memiliki pengalaman yang mungkin bisa gua share di sini tanpa membenarkan apa yang gua pikirkan dari opini gua pribadi dan dari observasi yang gua lakukan ketika gua mengunjungi objek wisata Baduy. Jadi sebelum gua memutuskan untuk mengunjungi Baduy, gua terlebih dahulu observasi di Instagram karena gua butuh local guide yang mendampingi gua selama berada di Baduy. Dan gue ketemulah sama salah satu akun Instagram, kemudian gue follow dan gue DM. Gue butuh dia untuk memandu gue selama di Baduy, dan mereka juga ternyata menawarkan jasa untuk pemanduan wisata di Baduy. Dan banyak juga tamu-tamu yang pernah pakai jasanya dia, gue lihat dari feed yang ada di Instagramnya. Oke, singkat cerita, jadi gue tukeran nomor, gue minta nomor WhatsAppnya, ternyata dia punya nomor WhatsApp. Kemudian gue chat dia untuk janjian bertemu. Kemudian oke, pada saat itu kita akan bertemu di Ciboleger. Singkat cerita, gue sampai dengan Ciboleger dan gue ketemu dengan orang tersebut. Dan dia adalah pemandu lokal memang, benar. Dan mereka juga menggunakan pakaian adat seperti orang Baduy pada umumnya. Dan kemudian mulailah mereka memandu gue untuk berjalan menelusuri Baduy luar. Dan sampai pada saat gue bertanya tentang mereka ya yang mengantarkan gue tanya ke salah satu pemandu rumahnya di mana, dan dia bilang ternyata rumahnya dia itu di Baduy Dalam. Dan di situ gue kaget karena gue pikir dia itu adalah masyarakat dari Baduy luar, dimana gue pikir juga lokal guide di sana adalah dari Baduy luar. Ternyata lokal guide yang gue gunakan jasanya itu adalah orang Baduy Dalam. Dan gue berpikir ternyata mereka yang dari Baduy Dalam juga memiliki jasa pemanduan ini dan sudah mereka pasarkan di Instagram, dan juga memiliki follower dan juga memiliki histori tamu yang cukup banyak. Di sini gue berpikir mungkin sebagian masyarakat dari Baduy Dalam sudah familiar dengan adanya teknologi gadget, handphone, dan juga sosial media. Terbukti mereka menawarkan jasa ke gua di Instagram, dan mereka memiliki akun Instagram, dan juga mereka memiliki nomor WhatsApp, dan gua juga bisa berkomunikasi melalui WhatsApp. Kemudian juga mereka yang dari Baduy Dalam ini yang tadi memandu gua sebagai guide itu juga memiliki handphone. Dia pegang handphone seperti itu, mungkin dia membalas WhatsApp atau aktivitas lainnya, gua kurang tahu ya. Kemudian gue berpikir mungkin memang diperbolehkan bagi mereka orang Baduy Dalam memiliki atau menggunakan handphone atau sosial media, tapi di luar dari Baduy Dalam. Artinya kalau di Baduy luar mereka boleh menggunakan, tapi itu pun gue tidak yakin apakah memang aturannya seperti itu atau tidak. Setelah gue tanya mengapa orang Baduy Dalam seperti mereka yang memandu gue ini memiliki handphone, dan dia hanya menjawab ketika dia pulang ke Baduy Dalam, handphonenya itu nanti dititipkan, dia tidak bawa ke kampung Baduy Dalam. Mungkin dari warganet sekalian di sini yang mengetahui kenapa mereka bisa menggunakan gadget dan mereka menggunakan akun Instagram, sedangkan mereka adalah Baduy Dalam, bisa memberikan opini di kolom komentar untuk menambah wawasan gue pribadi khususnya ya, dan juga teman-teman di sini yang menonton, agar kita tahu sama-sama mengapa fenomena ini bisa terjadi. Gue juga sempat memastikan kembali kepada guide yang mengantarkan gue ini apakah dia memang benar orang Baduy Dalam atau dia adalah orang Baduy luar. Kemudian gue perhatikan dari pakaian yang dia pakai memang mencerminkan orang Baduy Dalam, dan juga alas kaki yang gue lihat dia tidak menggunakan alas kaki alias nyeker.
Dan di situ gue semakin yakin, oh ternyata memang mungkin dia benar orang Baduy dalam yang menggunakan gadget di Baduy luar. Di sini sekali lagi gue tidak mengetahui aturan jelas mengenai kenapa mereka menggunakan gadget. Apakah memang dari orang yang dituakan di Baduy dalam memperbolehkan hanya untuk di Baduy luar, atau memang mereka mulai terdegradasi nilai-nilai sosial dan budaya yang mereka percayai sejak lama. Dan yang gue ketahui juga bahwa jika orang Baduy dalam kedapatan menggunakan teknologi seperti handphone, itu akan dilakukan hukuman adat yang diberlakukan di sana. Dan kemudian juga handphonenya akan dihancurkan, dibuang seperti itu ya, tidak boleh lagi mereka menggunakan gadget. Tapi yang gue pahami dari opini dan asumsi gue pribadi, bahwa gue merasa masyarakat Baduy dalam sudah mulai terpengaruh dari adanya aktivitas pariwisata. Interaksi sosial yang dibawa oleh wisatawan masuk ke dalam Baduy luar dan masuk ke dalam Baduy dalam itu sedikit demi sedikit mempengaruhi interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat sekitar. Secara psikologis, pasti mereka, masyarakat Baduy yang masih muda-muda, sering memperhatikan perilaku wisatawan yang datang. Contohnya wisatawan datang menggunakan pakaian-pakaian yang mereka belum pernah pakai sebelumnya. Kemudian wisatawan datang menggunakan gadget yang canggih. Kemudian wisatawan datang menggunakan kamera untuk memotret. Itu pasti mereka memperhatikannya. Dari segi kepemilikan, mungkin orang Baduy dalam tidak diperbolehkan memiliki gadget. Tapi dari segi pemikiran dan juga pemahaman, mungkin saja orang Baduy dalam sudah mulai menerima perkembangan zaman. Mereka sudah mengerti bagaimana cara menggunakan HP. Mereka sudah mengerti bagaimana berinteraksi sosial dengan wisatawan. Mereka sudah mengerti bagaimana bahasa yang digunakan wisatawan. Mereka sudah mengerti bagaimana menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Dari segi knowledge, pengetahuan, pemahaman yang mereka miliki, mereka sudah menerima perkembangan zaman yang ada. Tapi dari segi kepemilikan, mungkin saja mereka masih mengikuti aturan adat yang ditaati dan dipatuhi di Baduy dalam. Jadi kesimpulan di video ini adalah dari hasil observasi gue di Baduy yang gue alami sendiri, gue dapat pahami bahwa orang Baduy luar memang cenderung lebih menerima perkembangan zaman dan mereka sudah menerapkannya di lini kehidupan mereka. Namun untuk Baduy dalam, khususnya ya Baduy dalam, gue merasa mereka tetap mengikuti aturan adat yang diberlakukan di sana. Namun yang gue lihat adalah mereka sudah mulai terbuka secara pemikiran, secara interaksi sosial dengan perkembangan zaman. Terbukti yang tadi gue jelaskan, mereka sudah familiar dengan Instagram, handphone, dan juga interaksi sosial sesuai dengan yang dibicarakan oleh wisatawan yang datang ke sana. Namun dari segi kepemilikan gadget, mereka memang masih belum terbuka sepertinya, karena gadget yang mereka miliki itu dititipkan oleh mereka di tempat yang mereka anggap untuk menitipkan barang, dan mereka tidak membawa gadget itu masuk ke dalam Baduy dalam. Ya apapun itu, ini merupakan sebuah fenomena dari adanya aktivitas wisatawan yang datang ke objek wisata Baduy. Bagaimanapun memang aktivitas pariwisata ini akan memberikan dampak secara tidak langsung untuk ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, masyarakat yang menjadi tempat objek wisata perlu memahami secara betul bahwa adat dan istiadat yang mereka perlu jaga itu harus dipegang teguh agar tidak terpengaruhi oleh adanya aktivitas budaya sosial yang datang dari luar. Dan dari segi wisatawan juga perlu menghormati adat istiadat yang diberlakukan di sana, dan juga aturan yang diatur di sana secara ketat. Kita sama-sama saling menghormati adat dan istiadat yang mereka jaga dan tidak mempengaruhi aktivitas sosial, interaksi sosial yang ada di masyarakat sana. Oke, sekian video gua kali ini untuk menjadi bahan pembahasan. Mungkin bagi kalian yang memiliki opini berbeda, mari kita berdialog di video ini. Kalian bisa berikan komentar di bawah untuk mengkoreksi apa yang gue sampaikan atau memberikan informasi yang memang belum gue sampaikan di sini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.